Dan ternyata lewat ibadah puasa kita bisa melatih diri kita untuk tumbuh empati, kepedulian sosial kita. Bukankah lewat ibadah puasa kita diajarkan oleh Allah untuk bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga dalam kurun waktu tertentu, minimal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sepanjang tahun dipaksa oleh keadaan karena nggak ada makanan untuk berpuasa. Maka diharapkan puasa selama 1 bulan itu melatih jiwa kita tumbuh kepedulian sosial kita. Sehingga kemudian setelah puasa kita kemudian menjadi pribadi yang tidak kemudian merasa tenang kalau melihat orang-orang di sekitar kita sedih, kelaparan, kehausan, atau punya problem dan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa-puasa yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan puasa yang terbaik, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Abu Hurairah pernah berniat iktikaf di Masjid Nabawi, tetapi ketika memasuki Masjid Nabawi, dia melihat seorang sahabatnya di pojokan masjid iktikaf, tapi kelihatan dari wajahnya ada masalah yang sedang dia hadapi. Maka Abu Hurairah memutuskan segera menghampiri sahabatnya tadi dan bertanya gerangan apa yang kemudian menjadi kendala yang kemudian dia rasakan. Singkat cerita, sahabat tadi bercerita tentang masalah rumah tangganya, tidak ada makanan di rumah dan hal-hal yang lain yang membutuhkan segera jalan keluar. Yang menarik, Abu Hurairah kemudian mengajak sahabatnya tadi untuk keluar dari masjid dan membantu masalah yang dihadapi sahabatnya tadi. Sahabatnya tadi kaget, yakinkah engkau wahai Abu Hurairah membatalkan iktikafmu hanya untuk membantu apa yang sedang saya rasakan? Dan Abu Hurairah dengan mantap menjawab, saya yakin kemudian membatalkan iktikaf saya karena saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang hidupnya paling bermanfaat buat manusia. Wa khibbul amali ilallahi ta'ala, dan amal yang paling dicintai Allah adalah salah satunya sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim. Wa tukshafu anhu kurbatan, yaitu membantu masalah-masalahnya. Wa tuqdo anhu dainan, membayarkan hutangnya. Atau kemudian wa tutradu anhu daan, atau kemudian kita mengambil duri dari jalan agar jangan sampai orang lain terluka dengan itu. Dan Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan mengatakan, barang siapa kemudian membantu urusan saudaranya, maka lebih aku cintai daripada iktikaf fi hadzal masjid, di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Ayat ini, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa empati sosial, kepedulian sosial kita itu sangat penting. Dan ternyata lewat ibadah puasa kita bisa melatih diri kita untuk tumbuh empati, kepedulian sosial kita. Bukankah lewat ibadah puasa kita diajarkan oleh Allah untuk bisa merasakan bagaimana rasanya lapar,
bagaimana rasanya dahaga dalam kurun waktu tertentu, minimal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sepanjang tahun dipaksa oleh keadaan karena nggak ada makanan untuk berpuasa. Maka diharapkan puasa selama 1 bulan itu melatih jiwa kita, tumbuh kepedulian sosial kita. Sehingga kemudian setelah puasa kita kemudian menjadi pribadi yang tidak kemudian merasa tenang kalau melihat orang-orang di sekitar kita sedih, kelaparan, kehausan atau punya problem dan masalah. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya testimoni mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu Ramadan. Rasulullah itu pribadi yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi, kata Aisyah, lebih-lebih meningkat ketika bulan Ramadan. Allah itu maha dermawan dan Allah mencintai hamba-hambanya yang dermawan. Oleh karenanya ibadah puasa termasuk bulan Ramadan identik dengan bulan berbagi. Mari kita tumbuhkan empati sosial kita, minimal dengan berbagi makanan yang kita punya untuk memberikan orang-orang yang sedang mau berbuka puasa, untuk mereka ikut berbahagia karena ada makanan yang mereka bisa makan ketika berpuasa. Orang yang punya kepedulian sosial, orang yang tidak segan-segan membantu saudaranya yang sedang punya masalah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya ini juga tidak kemudian keberatan, bahkan senang hati kemudian menolong saudaranya ketika mengalami kesulitan dan kesusahan. Barang siapa ada untuk hadir menolong hajat saudaranya, maka Allah akan memudahkan hajatnya tidak hanya di dunia, sekaligus hajatnya di akhirat. Dan Rasulullah memberikan warning kepada kita, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Tidaklah menjadi seorang muslim yang sempurna ketika kemudian mereka bisa tenang tidur karena makanan di dalam lambungnya tercukupi, sementara tetangganya semalaman tidak bisa tidur karena kelaparan. Oleh karenanya ayo kita jadikan momentum ibadah puasa kita sebagai latihan untuk menumbuhkan jiwa sosial kita, empati kita, sehingga nanti keluar Ramadan kita menjadi pribadi yang betul-betul begitu mudah kemudian mengulurkan bantuan, pertolongan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Minimal mari kita biasakan berbagi kepada sesama sehingga puasa kita kemudian puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.